Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Hanun dengan NIM 123430118. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas lapangan praktikum Teknik Biomedis 2 modul 5 yaitu BCT. Pada modul ini memiliki 2 poin tujuan, yaitu poin pertama, memahami karakteristik BCT. Poin kedua, memahami kondisi bias pada BCT. Pada modul ini, kita akan melakukan berbagai macam percobaan. Percobaan pertama itu ada karakteristik input BCT IC VBE. Percobaan kedua, karakteristik output BCT IC VCE. Percobaan ketiga, efek early pada transistor BCT. Percobaan keempat, pengaruh bias pada penguat transistor. Untuk percobaan pertama, langkah-langkah pertama adalah susunlah rangkaian seperti pada gambar di bawah ini. Berikut sudah saya rangkai sesuai pada gambar yang terdapat pada modul. Untuk alat dan bahannya terdapat V-sign, resistor, transistor, dan sumber tegangan. Dan juga terdapat ground dan osiloskop. Setelah alat dan bahan disusun seperti rangkaian pada gambar, setting gelombang segitiga dengan frekuensi 1 kHz. Ini disetting 1 kHz dan amplitudenya 0,8 volt. Resistor dengan besar 82 ohm dan sumber tegangan dengan besar 10 volt. Lalu simulasikan osiloskop. Skala X itu adalah channel A. Channel A diatur tegangannya sebesar 0,1 V. Dan channel B itu sebagai Y diatur dengan besar 1 V. Dan jangan lupa channel B diinvertkan. Lalu kita samakan. Ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Dan ini juga menjadi 0. Jika sudah seperti ini, maka ubahlah menjadi skala X dan Y dengan mengganti source ke A. Jika grafik yang muncul seperti ini, kita dapat menyesuaikan dengan mengatur tegangan sesuai channel.
Jika sudah seperti ini, maka inilah bentuk yang sesuai dengan modul untuk IC VBE. Dengan sumbu Y adalah arus kolektor dan sumbu X adalah tegangan pada BE. Selain menggunakan osiloskop, melihat kurva ini juga dapat menggunakan DC transfer kurva analisis. Ini adalah bentuk sederhana dari rangkaian sebelumnya. Ini sebagai generator sinyal, ini sebagai sumber tegangan, ini sebagai resistor, transistor, ground, dan penghitung dari arus. Ini data curve analysis, kita edit. Source 1 dari VBE dan source 2 dari VCE. Start value, dua-duanya sama-sama 0, stop value-nya sama-sama 1. Number steps, yang VBE kita jadikan 100 dan yang VCE kita jadikan 1. Klik OK. Lalu nanti jika ini dimulai dari awal, kita drag pengukur arus di sini menjadi ke dalam sini sehingga akan muncul nilai Y seperti ini. Setelah itu, simulate grafik, akan muncul dua kurva dari karakteristik transistor tersebut. Beda dari transfer curve analysis dengan osiloskop tadi adalah jumlah kurva yang ditampilkan pada layar. Jika tadi pada osiloskop jumlah kurva terlalu banyak, pada transfer curve analysis ini dapat disesuaikan sesuai sampel yang akan ditunjukkan. Terdapat dua kurva, ini dapat dibayangkan jika salah satu VCE 0 dan salah satu VCE 1. Pada saat VCE 0, besarannya merupakan 600 M dan saat VCE 1 besarannya merupakan 700 M. Selanjutnya adalah percobaan kedua, yaitu karakteristik output BCT IC VCE. VCE ini dia terdapat pada kaki dari transistor. Ini adalah bentuk dari rangkaian sederhana. Kemudian arah panah menyesuaikan ke bawah dan disambungkan pada kaki transistor. Pada percobaan dua kali ini, rangkaian sederhananya seperti ini. Terdapat VDC di keduanya, yang satu dinamakan VCE dan satu IB. Untuk besar resistornya sama seperti yang tadi, masih 82 ohm dan menggunakan resistor, dan di sini terdapat untuk mengukur tegangan arus. Jika sudah dihubungkan menjadi rangkaian seperti ini, maka selanjutnya adalah ditambahkan DC transfer curve analysis. Jika sebelum itu
kita edit dulu menjadi source pertamanya dari VCE dan source keduanya dari IB. Start value-nya dua-duanya sama-sama 0. Terus step value-nya yang VCE 100 dan source 2 500 U. Number step source 1 100 dan source 2 5. Kemudian simulasikan grafiknya, maka akan muncul seperti ini. Kita lihat dengan jelas. Nah, dapat kita lihat di sini itu terdapat 4 kurva ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurva. Pada kurva percobaan 2 ini dia terbagi menjadi beberapa daerah. Terdapat namanya daerah saturasi. Daerah saturasi ini adalah daerah naiknya kurva. Di sini daerahnya. Terus yang kedua adalah daerah aktif. Daerah aktif itu adalah daerah naik dari kurva tersebut. Seperti jika kurva pada bagian atas ini adalah daerah naik, daerah aktif. Dan juga ketiga adalah daerah pada bagian bawah sini adalah daerah cut off, di mana tidak ada sama sekali tegangan yang digambarkan oleh kurva. Selanjutnya untuk percobaan ketiga yaitu efek early pada PJT itu menggunakan grafik sampel pada percobaan kedua. Di sini percobaan ketiga itu mengambil data pada tabel modul itu terdapat 3 IB. Maksud dari 3 IB ini adalah kita dapat memilih secara bebas IB yang terdapat pada kurva di sini. Misal kita akan mengambil 100, 200, dan 400. 100 besar IB itu adalah yang berada pada sini, 100U. 100U terletak pada kurva pertama di bagian bawah. Selanjutnya terdapat 200U. 200U terletak pada kurva kedua dari bawah dan selanjutnya adalah 500U. 500U terletak di sini. Selanjutnya data yang akan dipilih adalah IC12 dan VCE1 dan 2. Ini dicari setiap data IB. Misalnya tadi kita akan mengambil 100 dulu ya pertama. 100 itu terletak pada bagian kurva ke 1 dari bawah. Kita pilih di sini untuk IC1 VCE1 dan di sini untuk IC2 VCE2. Kita akan mengambil IC1 VCE1 pada garis ini. IC1 VCE1, IC1 R1 ini kita itu namanya IC ya. IC1-nya itu 21,2 M dan VCE1-nya 20,1. Selanjutnya jarak 3 dari sini untuk IC2 VC2. Nah, IC2 itu kita dapat 24,8 M dan VCE2 itu 35 besarnya. Begitu juga untuk IB 200 tadi kita pakai. Kita pilih 2 titik pada kurva tersebut untuk mencari IC1, VCE1 dan
IC2, VC2. Begitu juga untuk yang 500 U. Itu untuk percobaan ketiga, efek early pada BJT. Selanjutnya, untuk percobaan keempat yaitu pengaruh bias pada pengaruh transistor, kita memakai rangkaian seperti berikut. Ini versi dalam modul dan ini versi yang sederhananya. Untuk yang atas, pertama kita akan mensimulasikan pada rangkaian di atas terlebih dahulu. Ini potensiometer kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi rangkaian ini terdapat V-side yang besar amplitudenya 50 M dan frekuensinya sebesar 1 kHz. Selanjutnya ada terdapat kapasitor yang besarnya 82 UF. Ini ada sumber arus ya, besarnya 25 UA. Terus di sini ada transistor, di sini ada sumber tegangan yang besarnya 9 I, dan di sini ada resistor yang besarnya 82 ohm. Ini itu untuk mengukur arus dan tegangan rangkaian. Jika rangkaian sudah terhubung seperti ini dan nilai-nilai setiap komponen sudah sesuai, maka sambungkan osiloskop pada titik-titik yang diinginkan. A itu kita sambungkan pada output V-sine, dan B kita sambungkan pada output transistor. Selanjutnya tinggal kita simulasikan saja osiloskopnya. Karena ini dia tidak muncul, maka kita akan debug dulu. Kita coba lagi. Nah, muncul sinyal seperti ini. Channel A itu dia berasal dari V-sine kan, jadi dia masih membentuk sinyal sinusoidal seperti biasa. Kita besarkan. Nah, kita samakan ke 0 semua ya agar terlihat. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya jika sudah mensimulasikan osiloskop, maka kita akan menaruh probe voltage di sini. Sini voltage ini untuk sebagai VCE dan IC current. Kita sesuaikan dulu arah panahnya. Lalu taruh di sini. Ini sebagai IC. Setelah itu disimulasikan lagi untuk melihat besar VCE dan IB. Kita bisa pause. Untuk besar IB 25 UA,
arusnya sebesar 1,47 kali 10 pangkat 5 dan voltnya sebesar 0,00057. Selanjutnya adalah kita variasikan nilai dari IB di sini. Oh, ini harus diperhatikan dulu ya. Selanjutnya kita variasikan. Jika dalam modul itu selanjutnya adalah 150 UA. UA, oke. Selanjutnya kita simulasikan lagi untuk melihat IC dan VC. Nah, dapat kita pause. Di sini I-nya sebesar 0,0001 ampere dan V-nya sebesar 0,0041 ampere. Selanjutnya kita variasikan di sini lagi 250 dan 500 untuk melihat perbedaan dari I dan V-nya. Kita stop seperti itu. Selanjutnya pada rangkaian sederhananya ini terdapat sumber arus, sumber tegangan, sumber tegangan, terus terdapat resistor, transistor, dan ground. Jadi coba kita edit dulu ya propertiesnya. Seperti ini, jika pada Q2-nya itu current source, kalau VCE-nya dia kalau nggak salah nggak current source. Terus VCE transistornya kita samakan besaran nilainya yaitu 82 ohm. Di sini terdapat untuk menghitung arus yang nanti kita akan masukkan ke dalam DC transfer curve analysis. Transistornya kita memakai 2N, 2 dan ground. Jika rangkaian sudah terangkat seperti ini, maka kita akan edit DC transfer curve analisisnya. Source 1 itu FCE dan source 2 itu Q2. Start value kita samakan seperti ini. Ya sudah oke. Dan bisa kita simulasikan grafiknya. Maka akan muncul seperti ini. Ini sama seperti grafik percobaan kedua, yaitu ada daerah saturasi. Ini yang menukik tajam seperti ini. Daerah aktif itu daerah saat transistornya bekerja dengan aktif, dan juga daerah cut off. Daerah cut off ini adalah daerah di mana transistor tidak bekerja. Setelah itu diambil data dan selesailah percobaan dari modul BJT ini. Sekian video yang dapat saya ambil. Jika ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.